karena cowok kalau nggak dikontrol juga agak susah. Ya itu kalau menurutku pengaruh di industrinya itu masih di internal. Nah kalau yang eksternalnya gimana Don? Eksternalnya Apakah bisa dibilang sebagai garnish sebuah coffee shop? Wih, berat dah nih. bisa. Kalau kamu bisa engage customer itu nggak masalah gitu. Karena kayak beberapa barista itu aku senang gitu ketika ada barista cewek yang talkative gitu loh. Jadi kayak halo kak mau pesen apa gitu. Terus kadang kan sekarang kita harus order di kasir ya kayak gitu, dan dia nawarin kayak gitu, kalau ini nanti rasanya gini gitu. Itu kan customer yang denger nih kalau dari cewek seneng tuh, kayak apa ya, lebih halus pertama, terus habis itu kayak lebih menarik aja. Bahkan aku yang cewek pun ngerasa gitu. Kalau cowok ya oke lah soft gitu. sellingnya dapat ya Dan ya. Kalau cowok lo kayak SOP gimana Pak, ada yang bisa dibantu lagi, mau nambah ini? Kadang kan kaku tuh. Cuma kan kalau cewek itu udah lemah lembut gitu ya. Terus habis itu lebih kayak penyampaiannya tuh kayak lebih attentionnya dapat gitu kan. Gitu. Tapi kalau menurutku ya sebagai kita kan di F&B ini kan di bagian service industri nih, emang cewek ini yang paling bisa soft selling secara dua nih. Yang satu buat perusahaan, yang kedua emang personal brandingnya dia ya. Brandingnya dia sendiri. Ketika si barista, let's say cewek or cowok, ketika dia bisa mengamankan atau membuat nyaman customernya, itu kan malah ketika dia pindah dimanapun dicariin, atau biasanya temenan Instagram nih, ya kan? Ada butuh barista, ngontaknya gitu kan? Iya. Lebih ke arah ini sih apa? Ini aku punya teman barista cewek di sini. Kalau misalkan mau foto-foto, kan 2015 sampai 2018, mungkin sampai sekarang juga ya. Buat Instagram itu kan banyak juga yang foto cewek yang jadi point of view-nya mereka nih. Iya sih, benar. Kayak sebatas ngebrew fisik. Anak-anak apa ya, Instagramer, selebgram gitu yang kadang main with space, main apa-apa gitu. Iya. Oke, tapi ada beberapa kendala nih. Itu kalau tadi kan yang baik-baik nih. Baik-baik. Ya, tapi kalau customernya nakal. Customernya nakal, ya, barista ceweknya harus pinter dong buat menghadapinya. Menghadapinya tinggi banget lagi bahasanya. Menghadapi itu semacam itu akan ada di bagian sequence of service-nya dia. Iya. Dari perusahaan, atau itu memang timbul secara natural? Kita harus membuatnya senatural mungkin sih. Kayak berarti jarang banget ya emang yang sequence of service-nya dari perusahaan yang menyuruh dia untuk ini nanti kalau misalkan ada yang kayak bukan sexual harassment tapi kayak apa ya, kayak Mbak sini dong, temenin dong, ngopinya dong. Itu sempat gak sih Dona ngalamin yang kayak gitu? Yang customer usil gitu ya, cowok-cowok ya. Nah, usil. Apalagi kalau di Tanah Merah nih banyak customer bapak-bapak. Wih, makanya udah enggak mas-mas lagi. Iya, bukan mas-mas lagi, tarafnya udah bapak-bapak lagi. Jadi kayak apa ya? Kadang ada customer yang mungkin kayak minta nomor HP gitu ya. Sempet ya? Sampai gitu Sempet sih, ada. Kalau modelnya kan sekarang follow Instagram atau nge-like foto di Instagram gitu. Terus habis itu kalau yang belak-belakan sih ya minta nomor HP langsung gitu. Itu kebutuhan atau tujuannya mereka untuk apa ya? Memang untuk dia pengen lebih deket atau ada maksud lain tuh? Kalau sejauh ini ya yang aku lihat, kalau yang benar-benar minta nomor HP itu kayak mereka pengen ngajak jalan gitu. Wrapping. Tahu wrapping nggak? Tahu. Apa coba? Bungkus. Iya kan? Ya kan kali aja dari sekian juta orang kan pasti ada kan yang ada. Itu menurut Dona nih. Iya. Seberapa kuat sih mentalnya barista cewek nih yang harus dia punya sebelum dia memutuskan untuk kerja sebagai barista? Mentalnya nih bisa diasah, bisa diperkuat gitu. Cuma ya gimana ya, kalau aku sendiri, kamu punya tujuan gitu loh, purpose buat kerja di sini tuh apa gitu. Karena sebenarnya kadang ada yang mungkin harus bisa ngebedain antara kamu kerja di bar atau kamu menjadi barista. Kan udah beda tuh. Kerja di bar aja sama jadi barista gitu.
Kalau kerja di bar ya udah gitu aja, kerja di bar aja gitu. Sedangkan kalau barista kan kamu ada maksud buat belajar gitu. Itu sih yang jadi tujuanku juga, kayak apa ya, kenapa aku bisa bertahan lama di sini ya, tujuannya pengen jadi barista gitu. Yang menjiwai baristanya itu yang memang sekarang agak minim ya Don ya. Menjadi profesinya barista lah ya. Ya balik tadi kayak apa ya, kerja di bar kan beda, udah beda sih. Banyak banget soalnya nih yang kayak barista baru, mereka daftar itu bukan karena dia butuh kerja, butuh uangnya, tapi gabut. Nah itu sih yang kadang suka ngeselin kalau dilihat, karena gabut terus kerjanya seenaknya. Itu sih karena itu yang bikin aku bilang tadi kayak pandangan orang kenapa dia jatuhnya ke eksploitasi, karena kamu Beberapa orang kayak gitu ya. iya, beberapa orang. Jadi kan kita nggak tahu nih sebenarnya di balik layarnya ini dia dipekerjakannya kayak gimana. Cuma ketika kamu kerja tapi nggak passionate ke situ kan, jadinya kita menganggapnya itu sebuah eksploitasi doang gitu. Sebuah usilan dari customer, padahal yang kayak itu sebenarnya biasa aja. Ya, tapi kalau kita mungkin ngelihatnya ya nih, kalau pikiran udah negatif nih, jadi kayak apa yang ngelihat orang lain tuh, kerja nih cuma bar diisi cewek doang biar rame kayak gitu. Kan ada beberapa pikiran kayak gitu ya. Itu sih, jadi makanya kenapa jadi cewek pun kamu tetap harus ngelakuin sebaik mungkin biar kamu juga nggak dilihat, nggak bisa apa-apa. Oke. Karena kalau cewek sendiri, maksudnya bukan cewek sendiri gitu ya, tapi kayak kamu barista cewek gitu, tapi jangan terus menganggap dirimu spesial gitu loh ketika Itu kamu girl powernya dikeluarin ya maksudnya ya. girl powernya harus dikeluarin gitu, karena Girl powernya jangan dikeluarin. Itu kan kalau ini aku cewek nih, kamu aja yang ini, yang angkat galon. Padahal kan sekarang lagi banyak nih yang daftar buka loker cewek, cowok, syaratnya hidup, bisa angkat galon gitu-gitu kan lagi banyak tuh. Karena ada satu coffee shop di Jogja yang nggak mau nerima cewek karena ya itu takutnya nanti susah diajak kerja. Nah itu kan sebenarnya udah pandangan orang pun ngelihat barista cewek buat kerja tuh pasti males gitu kan, susah. Barista cewek nanti nggak bisa angkat-angkat, barista cewek kerjanya malas-malesan kayak gitu. Itu sih. Nanti malah cuman buat dia konten toh di kerjaannya, nggak tahan sebulan keluar. Ya. Capek kita di trainingnya. Ya. Karena kan juga training itu kan ngebutuhin waktu. Kos juga yang paling susah waktu juga sih, karena kita harus estimasi nih orang bisa berapa lama dia bisa nangkepnya sampai benar-benar bisa ngaplikasiinnya kayak gitu kan. Itu sih yang susah. Kalau dari Dona nih, sebagai barista cewek, pondasi apa sih yang harus dipegang nih pertama? Pondasinya. Kalau siapa tahu nih audiens di sini kan nggak semua barista. Ada yang anak-anak yang baru lulus SMA, mereka pengen cari sambilan, mungkin kan kuliah sekarang banyak yang daring juga kan. Nah itu mereka pengen daftar sebagai barista. Mana sekarang coffee shop buka banyak banget, jadi lapangan pekerjaan paling banyak di barista kan. Itu pondasinya kalau dari Dona gimana? Sebenarnya aku pun gimana ya, aku sebagai menyebut barista, aku barista aja tuh kadang kayak masih merasa berat gitu, nggak bisa nyandang. Susah, saingannya ini udah banyak barista yang lain yang lebih bagus gitu loh. Dan mungkin karena aku, kalau dari definisi kata barista sendiri itu kan penyaji kopi ya, jadi kayak emang orang as a bartender tapi dalam lingkupnya kopi gitu, spesifik di kopi ya. Itu kayak gimana ya, kalau kamu memang mau jadi barista nih banyak banget hal yang bisa kamu pelajarin. Kayak kita lihat dari kompetisinya, ada yang barista, ada yang manual brew, ada yang latte art, bahkan sekarang ada yang baru yang coffee in good spirit kayak gitu kan. Itu better ketika kita masuk ke sini pelajarinlah satu hal gitu, biar kalau kamu keluar pun dari industri ini dapat ilmunya. Sebenarnya ilmunya di kopi ini bisa diaplikasiin kemana aja sih kalau menurutku. Dari kopi itu bisa ngelihat kepribadian orang. Itu kalau aku salah satu yang tak aplikasiin. Single shot, orangnya santai.
double shot, wah ngegas. Ngegas. Biasanya gitu. Oh gitu. Pantesan tadi ditanyain pesan ice black mau single Iya. atau double ya? Ya itu semacam trick of human capital or HRD kayak gitu. Kadang ngelihatnya juga dari hal-hal simpel kayak gitu. Nambah es gak nih? Orangnya kalau nggak nambah kalau nambah es, nambah gula nggak nih? Kalau nggak nambah gula ya udah berarti orangnya apa adanya. Biasanya gitu. Oh gitu. Kebetulan nggak nambah gula nih. Iya. Ya. Nah kalau yang suka manis begini, biasanya banyak nih yang omongannya lebih ke manis-manis nih. Oh, tapi Tapi- kemana nih omongan Tapi manisnya? omongan manisnya dia ke arah balance atau ke arah yang udah nggak ada isinya. Oh, oke. Ghosting gitu kan Oh, banyak nih. Banyak. Iya. Nah itu barista sekarang kan eranya kayak gimana ya? Barista cowok main ke coffee shop yang ada ceweknya, kenalan, follow-followan, bareng. main bareng. Oh main Nah, bareng, mungkin pulang bareng. belum pulang bareng. Oh belum. Biasanya kan ditemenin nge-shift dulu. Masa progression. Progression apa? Progression kan? Iya. Jadi kan ditemenin kerja dulu. Temenin kerja dulu. Gitu sih modusnya barista cowok tuh. Ampas. Tapi ntar ghosting juga. Iya. Abis dekat hilang. Deket hilang. Ada pesan nggak buat tapi yang tadi pondasinya belum dijawab Don dari tadi Don. Oh iya, tadi sampai mana ya? Tadi kita keseruan ngobrol tuh, jadi Keseruan pondasinya kalau Mbak Dona sebagai Iya. barista. Kalau dari sudut pandang barista cewek, barista cewek tuh harus punya pondasi apa aja? Nah itu tadi. Let's say kamu pelajarin sesuatu hal di situ, be passionate about that gitu. Kayak misal kamu suka, mungkin dari visual kamu suka latte art. Biasanya kan kalau bisa latte art nih bisa foto-foto lah, Oke. snapgram, cek ombak dulls kayak gitu. Tak simpulin ya, lebih ke curious di Curious, ya. spesifik tempat dia kerja. Yes. Entah itu mau di latte art atau manual brew atau yang mixologis kayak gitu. Itu harus paling nggak kalian menguasai satu Menguasai satu, itu kan masuk ke skill dan personal branding. Ya, Dan personal branding. ya. Dona latte art. Oh, brandingnya Dona latte art nih. Manual brew. Oh. Misal gitu. Misal ya, misal. Tapi kalau cewek dengan mixologis, Dona pemabuk. Beda sih. Enggak, beda dong. Peminum. Enggak juga. Enggak juga. Anak kopi tapi. Oh, enggak, Anak kopi enggak. pakai banget. Siapa? Dona. Enggak Dari dong. dulu. Oh enggak. Oh enggak dong, enggak kok, Terus? enggak kok. Aku nih sebenarnya agak mager kalau disuruh ngomongin kopi. Udah Iya. barista lama ya? Biasanya gitu. Karena kayak mungkin udah Udah tahu nih Cukup. momentumnya di kopi segini, kalau mau ke atas segini butuh cost lebih yang emang harus ada achievement. Itu Ya. kan yang dibikin males kan? iya sih, karena achievementnya mungkin udah beda kali. Udah pernah ya. menang latte art? Kebetulan apesnya tiap masuk semifinal nggak pernah lolos lagi. Baru semifinal. Berarti masih ada loh achievement yang belum di ini Achievementnya loh. sih, iya sih. Harusnya Manual brew? Manual brew pernah waktu interan udah dapet gitu. Cuma ya lumayan sih. Oke. Ada ini nggak pesan untuk barista cewek sekarang zaman 2021? Zaman Kalian dulu harus kan. ngapain gitu? Atau kalian harus punya pondasi yang cuek, bodo amat, yang penting kerja, dapat skill. Atau yang gimana? Sebenarnya cuek juga jangan. Mm-mm. Tapi kayak pelajarilah sesuatu yang bisa kalian ambil ketika kalian kerja gitu loh. Nggak cuma nunggu tanggal 1 buat gajian ya? Tanggal 28 dong. Oh 28. 28. Anak Jakartaan banget, 28. Jakartaan banget. Itu sih. Karena emang kalau gajian penyemangat. Cuma gimana ya? Pokoknya di bar ini nggak ada habisnya kalau kamu pelajarin sesuatu gitu loh, dan itu jadi balik tadi kayak personal branding buat diri dia sendiri gitu loh. Ya balik lagi ke dianya ya. Dan jangan Lebih sampai berfaedah. apa? Lebih berfaedah Ketika kita punya skill. Yes. Ya, kalau secara nggak langsung ngomongnya tuh kayak ada skill yang bisa aku jual gitu. Karena kamu nggak mungkin dong kerja di satu tempat terus dan melakukan hal yang sama terus Ya, gitu. mau jadi barista sampai kapan?
Nah, Dona aja udah nggak barista. masa Tapi kan masih, Masih. basicnya barista. masih dan mungkin di tempat kerjanya masih di coffee Ya. gitu. Iya loh, kalau di barista itu masih cuman basic awal ya sebenarnya. Masih banyak dari barista itu akan bisa karirnya naiknya lebih banyak lagi. Ya, banyak banget. Kayak sekarang mungkin jadi Manajer, bisa jadi beverage konsultan. director, sultan. Banyak sekarang. Barista Barista sultan sekarang banyak Oh, iya. banget ya. Nge-shift naiknya mobil Ada. atau Banyak dianterin mobil. Ada yang nganterin. Kali aja omnya tadi dapat. Enggak diambil. Jadi kalau nah ini mungkin tips buat orang-orang ya, Nah. barista cewek-cewek gitu. Kalau ketika ditanya nomor handphone, kasih aja nomor yang lain. Nomor rumah, nomor sepatu. Nomor outlet. Oh, nomor apa? Nomor Iya. manajernya. Iya, kan nggak salah dong. Iya, Mbak iya, minta iya. nomornya. Oh iya, silakan. Karena kan aku as a PIC di situ kan mungkin mereka ada bisnis, mungkin mau booking Bisa. tempat, bisa reservasi tempat bisa, atau mungkin nanya-nanya kopi bisa juga gitu kan. Jadi kalau aku mungkin halangannya di aku sendiri karena udah dijadikan PIC gitu ya di Nomornya di kamu semua. Iya enggak sih? ya Jadi nomornya di kamu semua kalau ada yang nanyain itu. nomornya ada yang di aku, cuma kadang aku lempar ke nomor yang lain gitu. Oke. Jadi Nomor perusahaan lah ya. aku nangkepnya kalau aku sendiri mungkin minta nomorku, oh ya udah dia tahu aku PIC, mungkin ada bisnis yang lain gitu. Ngajain Tapi buka outlet. Biasa. biasa, lah. enggak kok. Panik gak nih? Panik gak nih? Jadi TikTok. Tapi itu sih, kalau aku sendiri pengertian ke barista, karena kan di Tanah Merah di tempat kerjaku sendiri itu barista cewek kan ada beberapa nih. Dia ngasih tahu aku mungkin kayak customernya ini kayak gini nih gitu. Ya udah aku yang maju gitu. Oke, tapi reguler orangnya? Enggak kok. Oh enggak, Jadi, untungnya. Untungnya nggak reguler. Kalau reguler malah ada kayak aku sendiri nih, karena udah aku ngehilangin gapnya kayak apa ya? Mencoba menghilangkan gap antara customer dan barista nih. Dan karyawan. Ya, Nah, karyawan jadinya yang kita sebutnya bagian karyawan. Itu kan apalagi di tempat kerjaku ya, itu yang customer kebanyakan orang-orang berkeluarga, maksudnya udah keluarga family datang ke ini, dan mungkin gapnya itu sangat minim. banyak malah. Oh, malah banyak. Banyak. Dan itu yang jadi tantanganku juga sih di jadi barista yang di Semarang, yang culture-nya benar-benar beda banget sama di Jogja. Waduh, panjang nih kalau ini panjang nih. Ini nanti malah jadi main topiknya nih. Part 2. Part 2. Kayaknya sih part 2. Boleh. Jadi kalau culture shock-nya di Semarang itu ya, itu agak susah ngeleburin gap-nya itu antara customer sama karyawan. Itu untungnya aku bawa beberapa culture yang dari Jogja, aku bawa ke sini tuh ada yang bisa nerima, ada yang kayak apa sih? Oke lah. Gitu. Karena kan kebanyakan family ya di Iya, karena situ. mereka butuhnya cuma produk, nggak butuh cicat bla 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 gitu Ya, kan. Oke. itu sih. Jadi Pintar-pintarnya. pintar-pintarnya itu jadi salah satu saran juga buat barista cewek, di mana kalian bisa narik customer dengan cara kalian service gitu. Itu sih. Jangan lupa servisnya kalian berbanding lurus dengan omset dan berbanding lurus dengan tanggal 28. Iya, karena kan kita ada service juga. Nah, kan. Iya. Itu sih. Oke, thank you waktunya Dona. Bukan kapan-kapan, culture Semarang. Kalau Semarang sama Jogja. Itu sih yang Next banyak ya. banget. Next ya, siap. Siap. Thank you Dona buat Thank you. waktunya.